Upaya hukum kasus mirip cerita sinetron bayi yang tertukar di RSUD Nganjuk terus berlanjut. Kendati pihak RSUD Nganjuk melalui pemerintah daerah telah mengakui adanya kesalahan di pihak manajemen rumah sakit. Namun, pihak korban bayi yang terlahir dinyatakan perempuan setelah berumur 11 hari meninggal berubah kelamin menjadi laki-laki, terus melakukan upaya hukum. Prayogo Laksono, kuasa hukum korban, Ferry Sujarwo, warga desa Sonobakel, Kecamatan Tanjung Ano menyampaikan, kendati sudah menerima surat balasan dari pihak RSUD Nganjuk terkait surat somasi yang diluncurkan beberapa hari lalu, namun tidak membuat surut semangat kuasa hukum yang beralamat di Jalan Jaksa Agung, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk ini. Pihaknya justru lebih bersemangat untuk membuktikan adanya praktik pelanggaran hukum dalam manajemen RSUD Nganjuk. Langkah hukum yang ditempuh telah berkirim surat kepada Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Jawa Timur, kepada lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah ini, untuk mengadukan masalah yang sedang diderita oleh kliennya, yaitu terkait kasus bayi Ferry Sujarwo yang terlahir dinyatakan berjenis kelamin perempuan setelah berumur 11 hari meninggal. Jenazahnya berubah menjadi laki-laki. Selain itu juga menyusul surat balasan somasi dari pihak RSUD Nganjuk yang mengakui adanya kesalahan salah seorang tenaga medis RSUD Nganjuk. Dalam surat balasan somasi dinyatakan yang bersangkutan telah lalai memberikan gelang untuk bayi laki-laki, tapi diberi gelang yang seharusnya untuk bayi yang baru lahir perempuan. Selama ini, kuasa hukum Prayogo Laksono juga menunggu hasil tes DNA yang masih berlangsung, serta meminta bantuan dari Ombudsman untuk ikut memantau terjaminnya hasil tes DNA. Selain itu, juga meminta kepada Ombudsman mengawasi dan memberikan tindakan terhadap manajemen RSUD Nganjuk yang diduga telah merugikan kliennya. Kami tim hukum dari saudara Ferry Sujarwo mengirim surat ke Ombudsman, surat pengaduan Ombudsman RI melalui perwakilan wilayah Jawa Timur di Surabaya. Kami mengadukan terkait peristiwa perkaranya klien kami dengan harapan kami ingin bahwa perkara ini ada controlling dari pihak Ombudsman. Karena kami sudah menerima surat jawaban dari pihak RSUD Nganjuk dan di dalam jawaban itu ada sebuah bentuk pengakuan, dan menurut kami secara hukum pengakuan itu tidak bisa terbantahkan karena RSUD Kabupaten Nganjuk telah mengakui bahwa lalai dalam menjalankan tugas manajemennya. Tenaga medis RSUD Nganjuk itu lalai di dalam memberikan gelang yang seharusnya gelang itu untuk laki-laki tapi diberi gelang perempuan. Itu di bahasa balasan somasi kami. Kalau langkah yang akan dilakukan setelah ini? Langkah yang akan kami lakukan untuk terkait langkah upaya pidana, kami tetap menunggu hasil tes DNA terlebih dahulu. Namun untuk langkah secara keperdataan secepatnya akan kami ajukan gugatan keperdataan, gugatan material dan imaterial. Kalau poin-poinnya dibuat acuan untuk mengajukan perdata apa? Kalau poin-poinnya untuk acuan mengajukan gugatan perdata yaitu dokumen-dokumen yang telah kita miliki, termasuk surat-surat yang ada di kita, termasuk nanti kita juga akan mengirim surat-surat untuk mencari bukti-bukti baru yang akan kita hadirkan di persidangan perdata. Kalau sejauh ini untuk perdata alat bukti yang sudah dipersiapkan? Kalau sejauh ini alat bukti yang kita sudah persiapkan yang paling utama yaitu surat keterangan kelahiran dari yang dikeluarkan oleh RSUD Nganjuk. Sebagai dasar pengurusan akta itu ya? Betul, sebagai dasar pengurusan akta. Kalau terkait ganti kerugian, yang jelas ini masih kita ramu materi gugatannya, kami belum bisa menjawab saat ini. Nanti mungkin di lain kesempatan
akan kita juga konferensi pers terkait nilai kalau sudah gugatan itu kita masukkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk. Berarti poin tuntutannya selain itu tadi? Poin tuntutan gugatan material dan imaterial hanya itu. Cuma kalau di gugatan perdata spesifiknya belum, karena kami belum finish di dalam membuat gugatan tersebut, materi gugatan. Kalau sejauh ini yang sudah dilakukan pihak rumah sakit apa saja terhadap klien? Kalau sejauh ini yang dilakukan pihak rumah sakit sementara ini membalas surat kami dan kemarin membuat klarifikasi melalui media massa, namun yang menyatakan atau mengklarifikasi di media massa yaitu diwakili oleh pemerintah daerah, kayaknya seperti itu. Selama perawatan 11 hari itu apakah juga masuk dalam klausul laporan atau tuntutan? Selama perawatan pasti akan kita masukkan, itu merupakan bagian kronologis yang akan menyempurnakan gugatan kami, sehingga dengan adanya kronologis itu materi gugatan kita akan lebih sempurna. Pihak rumah sakit menjelaskan nggak, Mas? Kan ini bayi dirawat selama 11 hari. Kalau 11 hari apakah popoknya nggak diganti atau gimana? Namanya jenis kelamin ya? Ya, kalau di substansi jawaban somasi kita itu saya kira masih jawaban sangat normatif, belum begitu spesifik, dan seperti apa yang saudara media tanyakan itu tidak ada di dalam somasi, jawaban somasi yang telah disampaikan ke kita. Untuk pemulangan jenazah menggunakan sepeda motor atau tidak diantarkan ambulans itu apakah ada jawaban juga dari masyarakat? Kalau terkait pemulangan jenazah itu di dalam balasan ini pihak rumah sakit mendalilkan bahwa ayah dari bayi sendiri yang menginginkan jenazah dipulangkan sendiri, tapi menurut kami tenaga kesehatan termasuk pelayanan rumah sakit itu kan mempunyai suatu prosedur yang memang harus dilaksanakan, terutama dalam substansi apa yang ditanyakan rekan media terkait pemulangan jenazah. Kan ada prosedurnya pemulangan jenazah, paling tidak mau tidak mau klien kami diberikan pelayanan ambulans saat itu, harusnya rumah sakit RSUD melalui tenaga medisnya memberikan penjelasan bahwa suatu prosedur yang memang harus dilaksanakan kalau pengantaran jenazah itu memakai fasilitas. Apakah termasuk juga tidak diberi surat keterangan kematian itu juga masuk? Ya, menurut keterangan klien kami kemarin tidak diberi surat kematian, dan sampai hari ini pun klien kami dan saya sebagai kuasa hukumnya juga belum menerima surat keterangan kematian dari RSUD Nganjuk, dan itu juga termasuk dari bagian perbuatan melawan hukum. Dalam jawaban somasinya nggak ada, Mas? Pihak rumah sakit gimana terkait surat itu, surat kematian? Kalau dari jawaban rumah sakit itu tidak ada, ya tidak ada. Untuk dilaporkan ke Ombudsman itu hasil yang diharapkan apa? Yang kami laporkan ke Ombudsman, harapan kami yaitu untuk demi terjaminnya kepastian hasil tes DNA, maka kami mengharap kepada Ketua Ombudsman RI melalui perwakilannya di Jawa Timur untuk turut aktif memantau dan mengawasi jalannya proses tes DNA tersebut, agar kami merasa terjamin dari hasil kebenaran tes DNA tersebut. Yang kedua, kami juga memohon untuk
kepada pihak Ombudsman untuk memberikan pengawasan dan tindakan terhadap manajemen RSUD Nganjuk atas kelalaiannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat kerugian terhadap klien kami. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.